Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan kasih tips ya untuk mengasah. Jadi kan masih banyak juga yang baru ya, baru nonton atau baru tertarik gitu ya untuk metode pengasahan untuk penyembelihan ya. Ini khusus penyembelihan. Kalau buat pisau dapur atau pisau sep ya sebenarnya hampir sama sih. Cuma kalau buat tebas-tebas nggak perlu sampai tingkat seperti ini. Jadi usus sembelihan, usus leher. Jadi usus leher itu harus benar-benar tajamnya maksimal ya, usus leher. Kalau untuk boning, untuk seset itu nggak perlu tajam-tajam. Jadi kalau buat seset itu hanya greges aja juga sudah cukup. Karena kalau terlalu tajam biasanya kulit cepet sobek. Jadi dia nggak terlalu tajam tapi dia greges halus gitu. Jadi ngebelah kulitnya tuh enak. Nah, ini di sini ada proses yang harus dilalui sebelum mengasah. Jadi ketika pisau ini tumpul atau tidak tajam, jadi yang pertama adalah lihat kita matanya mau semana derajatnya. Jadi kalau di flat itu dia begini ya, di flat itu dari atas ke bawah begini, dan itu kurang maksimal. Tapi kalau untuk penyembelihan flat itu ya tipis dari atas ke bawah, dari badan ya, dari badan ke bawah itu runcing berbentuk V, gini ya, V. Itu sangat enak sekali, tipis, flat, tapi kekurangannya fatal. Jadi matanya itu, ini matanya terlalu tipis begini, ini matanya gampang rolling atau chipping. Mata bisa langsung belok begini, kena tulang. Nah, yang bagus itu pakai derajat ya. Jadi kalau di saya tuh biasanya di 9 sampai 10 derajat. Taunya gimana sih? Susah juga kalau tidak pakai alat sudut derajat, tapi dikira-kira saja. Nih misalkan di sini nih, di mata pisaunya. Nah, ini kan ada matanya tuh. Nah, di segitu sekitar 2 mili sampai 3 mili itu sekitar 9 derajat. 2 sampai 3 mili ya. 3 mili lah. Nih. Ini kan ada matanya nih. Tuh. Ya kelihatan lah tuh ada matanya ya. Itu 3 milian ya, 3 milian itu 9 derajatan. Untuk ngasahnya juga dikira-kira nggak pakai jempol, biasanya begini. Saya udah ajarin di video-video sebelumnya. Ini saya hanya ngasih tahap prosesnya saja. Yang pertama adalah matanya dulu dibentuk 9 derajat. Ya, di mana? Pakai batu apa? Nah, pakai batu yang kasar lah pastinya. Jadi untuk ngegerus mata itu, untuk membentuk mata micro bevel itu, untuk menggerus lah ya, pakai batu ini. Nah, ini batu kasar. Ini sekitaran grade kalau nggak salah 320 atau 400 lah ya. Ini batu apa, korundum ya, batu korundum. Ini batunya lumayan keras dan abrasif. Silahkan teman-teman cari di toko bangunan juga ada yang kasar begini, ada. Yang mau yang kayak gimana juga yang kasar ya. Yang penting ininya syaratnya batu ini tidak boleh melengkung. Jadi itu syaratnya. Kalau melengkung mata itu pasti dia melengkung dan pasti kegerus. Kalau melengkung lah, ngikut lah. Kalau misalkan kita melengkung sedikit harus diratakan kembali. Syaratnya itu. Jadi batu ini nggak boleh ada yang melengkung. Melengkung sedikit aja itu pasti pengaruh ke mata. Jadi matanya itu tidak rata, udah pasti ya. Jadi itu sebenarnya tips yang benar-benar fatal. Batu nggak boleh melengkung. Kalau di tukang jagal biasanya udah sampai melengkung banget ya, makanya dia kurang matanya itu kayak bulat gitu. Nah, kalau ini diusahakan jangan sampai melengkung. Tahap pertama di sini untuk membentuk mata dulu, seperti yang tadi saya sudah kasih lihat. Nah, ini matanya segini. 3 milian lah ya, ada matanya 3 milian. Nah, setelah dia yang kasar, keluar bur, baru pindah ke yang medium. Yang medium ke berapa? Dari yang 400 ke yang 1000 juga boleh. Atau ke yang 2000 juga boleh. Kalau misalnya mau bertahap dari 400, 600, 800 ya silahkan. Tapi kalau saya biasanya dari 400 ini langsung ke 1000. Ya, dari 1000. Atau ke 3000, batu yang 3000. Nah, setelah sampai sini, burnya ini di sini, di medium ini burnya sudah harus hilang. Bur itu kotoran dari bekas asah.
bur itu hasil dari sini. Kan di sini kan ada gram ya, di sini nih. Kasar ya, matanya tuh kasar, pindah ke sini burnya itu harus rontok di sini. Makanya tahapannya lumayan lama ya, Jadi boleh nggak sih pakai batu yang murah? Ya silahkan dicoba. Kalau misalkan Anda punya budget ya silahkan pakai batu Jepang. Ya batu Jepang harganya 500.000 ke atas, 800 sampai 1 juta, 2 juta gitu ya. Jadi apabila mau pakai yang standar ini seperti saya nggak pakai batu Jepang. Tapi insya Allah tajamnya maksimal gitu ya. Nah setelah di sini burnya sudah tidak ada, ya ini lama ya. Jadi ambangin gini, balik langsung ambangin. Jadi jangan ditekan. Kalau di sini boleh ditekan. Di batu yang kasar ini boleh ditekan, boleh. Tapi kalau sudah masuk ke yang medium, sudah tidak ada lagi penekanan. Nah, setelah bur ini kotoran mata di sini sudah kira-kira dipegang sudah tidak ada, baru masuk ke yang halus, ya, ke batu yang halus. Ini ya, ke batu yang halus. Nah, batu halus ini fungsinya adalah untuk menghilangkan lagi mikro bur. Mikrobur itu kotoran yang kecil-kecil di sini disikat di sini. Jadi sampai di sini halus, matanya benar-benar halus. Ya, jadi nanti di sini yang halus matanya bisa mirror, semi mirror ya. Kalau memang ada yang mirror juga batunya, tergantung batunya. Kalau batunya bisa mirror itu bagus. Jadi matanya bersih tanpa ada kotoran. Di mata ini tanpa ada kotoran tapi batunya nih halus. Nah, ini pakai batu apa sih? Tadi ini korundum. Ini batu biasa, ya batu alam, misalkan 1000. Nah, kalau saya sih bebas aja ya. Kalau ini saya pakai granit, ya, pakai apa sih ini, batu granit lah ini ya, batu granit yang buat di kuburan gitu ya. Kok pakai gituan bang? Ya silahkan dicoba. Ini kan saya. Tapi gimana hasilnya? Hasilnya di luar Nurul, ya. Ya hasilnya di luar menurut saya, tapi di kalian belum tentu gitu. Jadi silahkan cari masing-masing batu yang cocok dengan pisaunya juga. Apabila pisaunya tidak cocok, ya ganti gitu. Jangan satu ini buat semua pisau, impossible. Jadi pisau itu karakternya beda-beda, bahannya juga beda-beda, penyepuhannya beda-beda, pasti di sini akan berbeda. Jadi kalau misalkan di sini nggak bisa, nggak enak, ya ganti. Makanya jadi tukang jagal bukan modal dengkul, bukan gratisan, beli. Jadi nggak mungkin satu, terus punya pisau cuma satu gitu. Kalau di tukang jagal, iya, tukang jaga rumah potong. Karena memang mereka kasarnya gimana ya, mungkin salary-nya juga minim banget. Jadi mereka tuh males beli pisau yang mahal. Karena salary-nya aja, pendapatan mereka itu luar biasa di bawah gitu. Jadi dia udah nggak mikirin pisau. Ya, kalau misalkan kita mau jadi bener-bener ahli jagal, ya pisaunya harus beli lagi yang ini. Oh, yang murah begini, dimasukin ke sini begini. Oh, naikin lagi yang agak mahalan dikit, terus yang mahal. Nanti biar nyoba gitu. Tapi kalau tukang jagal, pisau murah aja cukup. Gitu. Dia udah puas dengan pisau murah. Kenapa? Karena kebanyakan yang saya tanya ya memang karena dia ya gimana ya, penghasilannya juga pas-pasan. Ya dia buat beli pisau yang bagus itu udah nggak kepikiran, kecuali di RPH yang benar-benar sudah standar nasional atau standar internasional, itu biasanya dikasih oleh perusahaannya ya. Biasanya itu pisau-pisau pabrikan yang brand terkenal itu sudah dikasih mereka. Tapi kalau yang rumahan, kalau yang dia ikut sama yang lain gitu, itu mereka udah beli pisau yang biasa aja, nggak usah yang mahal-mahal. Nah jadi ini tahapannya. Dari yang kasar ke medium baru ke yang fine, yang halus. Disinilah letaknya. Nah, habis dari sini belum cukup sampai di situ. Barulah di stropping pakai kulit. Setelah stropping pakai kulit, baru masuk lagi ke honing. Honing ini yang halus ya. Ini halus. Nggak ada geriginya, halus, benar-benar halus. Nah, ini fungsinya adalah untuk menghilangkan bur yang tadi, mikro. Kalau sudah tajam, kalau sudah dirasa tajam di bulu, di ini nyangkut, ya silahkan dicoba-coba. Jadi ketika di sini sudah burnya sudah hilang, pakai apa sih namanya, stropping juga sudah hilang, ya silahkan aja, misalkan dicoba untuk di
di mana saja. Ini hanya pengetesan biasa saja ya. Pengetesan biasa saja. Pengetesan biasa saja ya. Ini sudah halus. Ini grade-nya berapa? Saya nggak tahu karena ini bukan batu grade ya. Ini batu kuburan, batu granit kuburan. Jadi saya nggak tahu grade-nya berapa. Estimasinya juga ya saya nggak bisa ngomong di sini. Yang penting di sini dia sudah halus ya. Matanya sudah halus. Tuh, sudah mengkilap lah tuh. Matanya sudah mirror di sini nih. Semakin sering di yang halus tanpa ada penekanan, matanya semakin mirror. Karena batu ini keras banget, nggak mungkin cekung. Batu ini nggak mungkin cekung ya. Kalau batu-batu Bogor, batu-batu Pacitan, batu-batu yang lain itu pasti ada lengkungnya, habis kemakan. Tapi kalau ini ini nggak bakal habis. Ini keras banget ya. Nih, ini batu keras banget nih. Oh, ini hanya sebagai finishing, bukan sebagai pengasahan. Ini ya, ini sebagai apa? Untuk mirror juga bisa, karena ini bahannya keras. Terus di sininya juga jadi burnya hilang ya, burnya hilang. Habis di sini baru di stropping. Ingat, ketika di fine dia di yang halus barulah di stropping lagi supaya menghilangkan bur-bur yang tadi. Nah, kalau di lapangan pakai apa? Ya pakai ini dong. Kalau di lapangan ya pakai ini kita. Ya, di lapangan tuh pakai nah begini. Jadi ini nggak perlu ditekan lagi karena di sini matanya sudah halus. Ini fungsinya adalah untuk meluruskan mata. Itu mata kalau sudah kena tulang biasanya itu rolling atau melintir atau bergerigi atau melengkung-melengkung matanya. Nah, dilurusin lagi pakai ini, ya. Nah, gini dilurusin lagi. Nah, pelan-pelan diluruskan. Ya. Jadi itu saja. Silakan dipraktekkan. Ini tahapannya seperti ini. Batu ini jangan sampai ada yang melengkung. Silakan dipraktekkan. Hasilnya Anda sendiri yang merasakan. Ini saya ngasah di sini ya. Walaupun saya nggak praktekin, tapi saya sudah praktek di video-video sebelumnya. Kalau yang mengikuti video saya pasti tahu. Nanti akan saya praktekkan juga nanti kapan-kapan. Masalahnya saya hanya menyontohkan sebentar. Tapi kalau untuk mencapai seperti ini itu agak lama ya. Berjam-jam. Jadi kita waktu ada 2 jam ngasah. Belum sampai ketemu mirror, ya lanjut lagi nanti sore atau besok itu sampai matanya benar-benar sedikit mirror dan bersih dari yang namanya kotoran gram atau bur. Oke, itu saja. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat praktek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.